Gimana caranya hati ini tidak protes Allah dengan adanya sikon yang tidak mencocoki, miturut menungso. Contoh, mestinya ngaji ngene iki mohudan lah ngene nggih. Lah, tapi mengapa Allah kok mendatangkan tetap hujan? Biar hati tidak ganjel. Itu bagaimana? In asabahu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di tengah warga kita, entah istri, suami, anak, atau pekerjaan kita jatuh, enak apa ora? Enak apa tidak? Tidak enak ya. Ketika tatkala itu Allah datangkan, banyak di antara kita, ruhaniyah kita manusia protes. Kalau bisa menghindari, tapi nggak bisa. Bagaimana caranya hati itu, ruh itu tetap gayeng, anteng, damai. Wa qala aidan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam. Nah, ini nanti yang jadi pembahasan kita. Wahai jiwa yang damai, jiwa maksudnya bukan nafsu, yang dimaksud jiwa di sini adalah ruhaniyah. Ngeten. Ruh itu kan ada dua sifat, Pak. Basariyah, basiro. Ini di dalam diri kita. Basariyah, sifat basariyah muncullah nafsu, namanya nafsu nafsiyah dan amarah, lawamah dengan mutmainnah. Tatkala ruh itu terkuasai oleh sifat basariyah, yang di dalam basariyah ada nafsu nafsiyah dan amarah, siapapun kita mesti protes. Usaha kita bangkrut secara syariat dikarenakan sebab musababnya itu ada teman kita yang ngerusak, kita tahu, dan atau jatuhnya ekonomi kita dikarenakan berbagai macam alasan. Siapa yang hatinya itu, ruhnya, ruhaniyahnya itu terkuasai sifat basariyah, mesti amarah, mesti ngamuk, mesti sumpek, mesti gelisah, mesti susah. Akhirnya kita cari dukun, ya, cari solusi bagaimana ekonomi kita itu bangkit kembali. Apakah itu salah? Miturut pandangan syariat atau basariyah nggak apa-apa. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang hakikat sifat basiroh, ruhaniyah yang seperti ini
ruhaniyah yang mata hatinya tidak bisa melihat kalau semua apapun yang terjadi itu karena Allah. Nah, inilah yang disebut di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim, tertutup, buta. Terus yang sakit hati, panas hati itu siapa? Ya kita sendiri. Orang lain tidak ikut panas, enggak. Ya kalau sengenge matahari, Pak, kita semua ikut panas. Kalau panasnya hati, kita sendiri. Terus bagaimana caranya ketika Allah menghadapkan suatu saat kondisi yang seperti ini, dan pasti semua akan mengalami, entah badan sakit, anak sakit, istri suami sakit, ya toh? Seperti saya saat ini kan sudah kurang sehat saya. Tapi alhamdulillah matur suwun, tadi mantun makan apa? Pencit, pedas, biar semangat tambahan. Tadi saya di rumah, mohon maaf, ngelentu mawon sampai saya berangkat dari Mojokerto ke sini tidur aja tadi. Udah urusan barangkali nanti saya di sana disehatkan Allah atau tidak, bahkan dimatikan Allah, saya ridho ikhlas, gak ada masalah, daripada mati di atas mangkupur lebih baik mati kita di dalam dakwah. Bun kersane bun. Udah kembali. Rasulullah mengajarkan kita untuk mujahadatun nafsi, untuk memerangi nafsu ini, Pak, yang bertengger di dalam sifat basyariah. Sebab kalau ini belum kita jinakkan, nafsiyah dan amarah, yang terjadi ruhaniyah tak itu muncul hasud, muncul riya, muncul takabur dan lain sebagainya. Inilah salah satu yang dikhawatirkan Rasulullah. Sebelum beliau wafat, salah satu pesan yang tidak bisa kita lupakan oleh seluruh umat apa? Besok umatku akan menghadapi peperangan yang amat besar daripada perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar. Apa perang apa itu? Melawan hawa nafsu. Mengapa dikatakan berat? Karena dia bersemayam di dalam jagatnya ruh. Innan nafsa la amaratum bisu. Ini Bapak Ibu ngajak kejelekan pada Allah, mengajak ruhaniyah supaya melalaikan Allah dengan cara bagaimana? Wa yastahibbunal hayatad dunya. Ibrahim, ayat Ibrahim, surat Ibrahim ayat 3. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Dibikinlah ruhaniyah itu berkasih mesra, namanya hubbudun dunya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan hubbus syahawah, hubbus syahawah, cinta ning atiku enak rek dadi kiai, ya enak rek dadi kiai ngalor ngidul terus disembah-sembah wong, iku nafsu. Muncullah namanya iktimad. Apa itu iktimad? Nantinya gila kehormatan. Bahaya ini.
Dan ini justru akan membutakan hatiku. Lakar iku lak coplok ae, sak klambi-klambi ini. Kalau saya pikir mending mudo. Oh, bahasa Indonesia ini apa mending mudo? Lebih baik saya telanjang, nggak ada yang menghormati. Daripada dihormati orang, hatiku terus merasa diriku hormat. Syekh Ibnu Athaillah, Bapak Ibu, mohon maaf, di dalam kitab Hikam iku memberikan solusi. Bila mana kau dihormat orang, dipuja orang karena ilmumu, ngaliyo. Apa ngaliyo itu? Menghindarlah. Karena pujaan umat itu adalah racun yang mematikan rohaniamu. Tetapi kalau jenengan waspada, gak usah mudo, gak usah. Jikalau jenengan waspada, waspadanya bagaimana? Siapa yang menggendaki umat iku memuja? Siapa yang ada pada dirimu, semua kau kembalikan pada Allah, maka hatimu tidak akan merasa kau orang puja. Paham ya? Sebab orang dipuja itu macam-macam alasannya. Karena hartanya, ya, ada 3. Pertama karena ilmunya, kedua karena hartanya, saking sugih, saking kayanya, saking kaya sebab jabatannya, kaya sebab dari bisnisnya. Teman pinjem aja nggak boleh apa, nggak boleh nganai itu apa? Apa? Bunga, nggak usah bunga. Yi, kulo pinjem artone Kang, saya pinjam uangnya 10 juta. Oh ya ada. Nanti 1 bulan saya kembalikan 10 juta ditambah 500. Gak usah. 1 bulan betul Pak dikembalikan, ditolak. Jangan buat anak istrimu. Bagaimana kau? Muja ndak? Pasti muja. Gini, sebab sekarang itu kebanyakan uang yang dipinjamkan itu uang wanita, bukan uang laki-laki. Makanya bisa mana? Bisa berbunga. Coba melihat seseorang seperti itu, pasti sekampung mengatakan gini ya, hormatlah kita akan muja. Nggak pernah ada orang pinjem terus ditolak, nggak pernah. Kenal gak kenal dikasih, karena hartanya tidak habis-habis sih. 2, ada orang dipuja karena perilaku kita secara fisik. Menurut manusia dia adalah orang yang salih. Kalau dalam kitab Hikam disebut al-ubad, ahli ibadah. Memang dia nggak berdakwah, dia orang nggak punya, tapi perilakunya itu sama orang lain baik sekali, ibadahnya baik. Pasti sekampung mengatakan orang begini. Bahayanya kita ketika ada di situ dalam hati merasa lebih baik daripada orang lain, lebih pandai, lebih macam-macam. Ini akan bahaya kita. Justru ini yastahibbunal hayatad dunya. Nafsu membikin seperti ini supaya menutupi terhadap antara ruhaniyah dengan Allah, sehingga ainul basirah, matanya ruh, itu disebut mata hati yang buta, tidak bisa melihat Allahnya yang memiliki, Allahnya yang segala-galanya, nggak bisa. Masih muncul dalam diri kita, aku bos, semuanya aku. Kok gak aku ngono, gak ketolong awakmu, kok gak aku.
Subhanallah, bahaya. Ini tertanda di dalam ruhaniyah kita itu dikuasai oleh sifat basariyah. Basariyah. Kata Rasul, lawan, perangi, mujahadatun nafsi, mujahadah, merangi, perangilah nafsu di dalam dirimu yang seperti itu. Inilah Bapak Ibu mengapa para masyayikh kita, guru-guru kita yang mendidik kita tentang ilmu tauhid tujuannya untuk melemahkan nafsu. Tapi terus si ayat tadi ono, nafsu itu selalu mengajak melalaikan Allah. Tidak hanya di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai dari Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun, lalai terus, lalai terus. Sehingga beliau-beliau guru-guru kita yang mendidik ruhaniyah kita lewat dinul tauhid, dinul haq, inilah semata-mata supaya ruhaniyah kita betul-betul mau memerangi terhadap nafsu dua ini, kita lemahkan. Pertama. Kedua, di dalam diri kita ada sifat basiroh. Tadi ayatnya, inna nafsa la amaratum bisu illa rohima robbi. Ada nafsu yang dirahmati. Ini Pak, lawamah dengan mutmainnah. Lawamah kita itu munculnya hati jenengan iki merasa bersalah pada Allah. Bersalah ya Allah, ketika kita dihadapkan takdir yang tidak enak tadi Bu ya, tadinya ngamuk-ngamuk ya, ngamuk-ngamuk. Nek lawamah muncul dalam hati jenengan, sadar, ya Allah saya salah. Saya protes dengan adanya ketetapan Allah, sama halnya saya ini dolim terhadap Allah. Sadar. Jadi lawamah ini mendidik ruhaniyah kita supaya lekas taubatan nasuha. Lah, ketika taubatan nasuhan telah dilakukan oleh ruh, maka selanjutnya nafsu mutmainnah itu akan memberikan didikan terhadap ruhaniyah dengan akhirnya di dalam Al-Quran apa didiknya? Harus kembali pada Allah. Kembali itu apa dah? Kembali yang dimaksud kembali itu Pak, ruhaniyah harus melakukan tahalli ke tajalli, melakukan nafi isbat, melakukan penafian atau pemfanaan, meniadakan keakuannya ruh yang selama ini yang merasa dirinya yang memiliki, yang berkehendak, yang beraf'al dan lain sebagainya. Disuruh ruh ini untuk melepaskan rasa memiliki, rasa yang berkehendak, mempunyai keyakinan bahwasanya makhluk ini mempunyai penguasaan, disuruh untuk melepaskan. Mutmainnah ini menyuruh nafsu untuk melakukan hal itu. Kembalilah pada Allah. Artinya tadi kan saya merasa diri saya yang alim, lagi itu toh. Contoh mawon. Mutmainnah mendidik kita, lepaskan kau merasa dirimu yang alim, tetapkan semuanya itu yang alim adalah Allah. Tentunya Bapak Ibu, ini kita lewati harus dengan kholwat, harus dengan zikir.
Dan zikir itu ada yang dimaksud tatmainul qulub, zikir yang menjadikan hati jiwa damai. Itu zikir yang bagaimana? Ini selama ini para masyayikh tidak terang-terangan untuk menyampaikan. Padahal sudah disampaikan lewat cara isyarah. Lah sekarang kita sudah waktunya Allah menyuruh terang-terangan. Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Bagaimana Rasulullah menyampaikan tentang zikir? Bagaimana Rasulullah menyampaikan tentang tauhid la ilaha illa anta wa ana fasda? Apa bahasa fasda? Sampaikan dengan terang-terangan Muhammad. Subhanallah. Apa yang diperintahkan Rasulullah itu Allah menyuruh menyampaikan dengan terang-terangan. Terus zikir yang bisa sampai pada Allah di maqam musyahadah itu zikir yang bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub wa qala aidan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Banyak ayat-ayat yang menyampaikan tentang zikir. Cuman di situ kalau kita tidak peka Al-Qur'anul Qadimnya enggak ketemu. Ternyata yang dimaksud zikir adalah ingat. Yang dimaksud ingat itu sadar. Ruh iki kudu sadar, kalau bukan ruh semata-mata yang memiliki semuanya. Siapa? Ruh harus sadar semuanya yang memiliki adalah Allah. Inilah yang kata Rasul wada'u apa? Ketika saat di iman ke ihsan itu loh. Anta budallaha ka'annaka tarah. Ruh harus sadar kalau semuanya itu yang memiliki, semuanya yang berkehendak, semuanya yang berperan hanyalah Allah. Di mana Allah itu? Di dalam diri ruh dewi. Di dalam, di luar Anda. Di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah. Wal awwal wal akhir wadh-dhahiru wal batin. Ruh itu sadar lan menyadari bahwasanya semua yang segalanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki mutmainah. Kalau ini sudah mengatakan hal itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, dikatakan wahai jiwa yang damai, irji'i balio siro, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Kalau kau betul-betul mau kembali kepada Tuhanmu dan kembalimu apa radhiyatam mardiyah, ridho tanpa ada tendensi apapun, Allah akan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jan ruhaniyah, dadi anteng. Bahasa isyarat jannati iku damai, anteng, enggak ada apa-apa udah. Apa ruhaniyah kita itu nerimo walaupun hujan. Karena ruhaniyah bukan melihat hujannya, tapi melihat Allahnya di dalam dan di luar yang menjatuhkan itu kalau mau. Tandanya orang yang sudah sampai di situ nafsunya lemah. Nafsu yang ngajak elek itu lemah. Sementara nafsu illa rahima rabbi, nafsu yang dirahmati Allah kuat. Ini illa rahima rabbi, ya toh, kecuali nafsu yang dirahmati. Subhanallah. Selalu tunduk roh ini pada Allah nantinya. Kembali kepada judulnya tadi. Apa judulnya tadi? Bagaimana menciptakan
ruhaniah jenengan iku sendika dawuh patuh nang Allah. Ruhaniah bukan jasmaniah. Kita manusia dihadapkan dua takdir. Takdir qobdi dan takdir basti. Takdir qobdi, takdir di mana miturut kita manusia pada umumnya itu enggak enak. Qobdi. Basti. Qobdi gak enak, Pak. Sirah ngelu, bojo ngeroweng. Kita nggak ngomong sebab musabab. Pagi waktunya sudah cepat makan belum ada karena istri kita adalah ketiduran. Ngomel-ngomel yang laki-laki. Kadang-kadang dijungkir ini. Allah ya karim. Kadang istri kita kasih belanja 1 bulan, biasanya 1 bulan 3 juta, kita kasih 30.000, klik, ngomel-ngomel. Buat beli apa 30.000 lagi itu, Bu nggih? Tak nguru ibu gampang, tukokno uyah kabeh. Jadi nanti makan ikan uyah, sudah gitu aja. Salahnya bapaknya ngasih namung hanya 30.000, enak kremi mati kabeh. Iku Bu carane, Bu. Tapi kita, Bu, tidak akan mungkin bisa nggak protes itu, nerimai nggak bisa. Hati kita akan mengatakan matur suwun ya 30.000, nggak bisa. Iya, Bu, kalau sampai kasih 2.000 terhadap parkir itu, iya di jalan-jalan kan ada yang anu ya. Matur suwun 2.000 matur suwun. Pak kula tanglet, ibu-ibu sampean paringi belanja itu Anda kasih uang belanja pernah mengatakan terima kasih? Kadang-kadang loh ya. Kita ngasih orang yang menyeberangkan jalan, kita kasih 5.000, gimana jawabannya? Masya Allah, matur suwun pasti. Kadang kita belum haji, matur suwun bah, gitu ya. Istri kita sendiri kita kasih 1 juta 1 bulan, kadang-kadang mencucu. Karena zamannya sekarang itu 1 bulan gak unsum 1 juta, paling gak 3 lagi itu, Bu ya. Karena kita kebutuhan makan itu mahal-mahal. Nah, terus suami kita kerjanya dapatnya gitu, terus gimana lagi? Kita nggak bisa, Pak, Bu, menerima qobdi ini jikalau nafsu nafsiyah amarah masih kuat, nggak bisa. Sebab ini nafsu nafsiyah itu membuat ruhaniyah bercinta terhadap kesenangan dunia. Kalau kesenangan dunia tidak didatangkan, nggih metotok. Apa bahasa Indonesia metotok? Jengkel. Anak sakit jengkel, anak nggak pulang-pulang jengkel, anak nggak mau berangkat mondok jengkel, wis macam-macam. Subhanallah, Rasulullah yang beliau mengkhawatirkan terhadap umatnya itu tatkala dihadapkan qobdi ini, ruhaniyah kita itu tidak menerima dengan kenyataan. Sebab percaya dan tidak percaya, walaupun gak enak itu datang tanpa dikehendaki Allah, saged tidak bisa. Walillahil masyriq wal maghrib. Oh ini kilen nggih. Bingung kula nek ngoten niku. Kalau kinten mriko wetan kebalikan. Oh leres nggih. Kilen. Niku kilen iki wetan. Oh, nggih kula sing bingung nek ngoten nggih ya. Mulai jagat timur sampai jagat barat
sekecil makhluk apapun, debu, atom, itu yang menggerakkan adalah Allah. Suami kita kasih uang 1 juta, kalau tidak digendaki Allah sakit datang pada anak kita, apapun bentuknya yang gak nyocoki kopdi ini, tanpa Allah gak bisa. Kita nggak bisa sadar, Pak, kalau semuanya di situ Allah. Manakala nafsu nafsiyah amarah itu belum jina. Padahal Allah katakan, in asobahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tatkala kau ditimpa perkara yang nggak enak, kembalilah pada Allah. Bahasanya qalu, ngucaplah inna lillahi, sesungguhnya ini datangnya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kembali pada mocotok. Nggih ya, mocotok. Tapi ruhaniyah kita tetap gak iso nrimo. Estu. Hati ruhaniyah tidak bisa sadar kalau semuanya ini yang memperlakukan adalah Allah. Mboten saged, Pak, mboten saged. Padahal ayatnya sudah ditekankan, kembalilah kau pada Tuhanmu, sadarlah semua ini yang melakukan, yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana caranya untuk menjinakkan? Ini yang terpenting. Malam ini saya buka. Anda kalau mau silahkan lakukan. Kalau sudah melakukan, Anda hasilnya tidak sesuai dengan ilmiah ini, datang ke Mojokerto, antem nomu klason ini. Sungguh Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 5, mangkana yarju liko Allah, barang siapa yang mempunyai keinginan untuk bertemu Allah. Apa yang di situ disebut? Dikatakan Allah akan berjanji, fa inna ajalallah, Allah pasti akan membikin waktu tertentu, pasti loh ini, untuk menemui jenengan, untuk bertemu. Syaratnya bagaimana? Sebab Bapak Ibu sing yang bisa mengalahkan nafsu ini hanyalah Allah. Kita nggak mampu, Pak Bu. Ruhaniyah, ruh kita nggak akan mampu kalau tidak Allah sendiri. Makanya disuruh untuk ke Allah. Ayatnya, kembalilah pada Tuhanmu, kembalilah pada Allah. Artinya kau harus sadar semuanya itu kau kembalikan, semuanya itu Allah yang melakukan. Carane bagaimana pun, ini yang paling penting, inti daripada semua ilmu yang gak ada batasnya tauhid ini. Intinya di mana? Pun intinya ada di surah Al-Insan ayat 25-26. Cuman ini jenengan masih butuh apa? Pendalaman lagi. Di situ dikatakan wadkur zikira Muhammad, sebutan nama Allah, nama Tuhanmu. Bahasanya zikir Muhammad. Isma rabbika bukrata wa asila, pagi sampai sore. Wa minal lail, malam ya jangan tedung tok. Bangun, berzikirlah. Terus zikirnya yang bagaimana? Pun sampai catat ya. Sibukkanlah hatimu bukan lesan, berzikir sir dan sirul asror. Sudah saya buka, pernah ya zikir sirul asror ya? Oke. Kedukurun wong ini. Sirul asror.
Bagaimana dzikir sir? Nafas sampean itu kan hanya 2 gerakan, masuk keluar, masuk keluar, lagi tidak? Ketika nafas Anda masuk, hatimu nyebutoh hu. Ketika nafasmu keluar, hatimu sebutan Allah. Ketika ini berjalan, ruhaniyahmu harus berzikir sirul asrar, hati bersamaan. Apa zikir sirul asrar? Kan ada 3 toh Pak. 1, 2, 3. Apa sih sirul asrar itu? Di dalam rahasia ada rahasia lagi. Contoh, di dalam lampu itu ada cahaya. Di dalam cahaya ada padang, ada terang. Dengan terang itulah maka kita akan bisa melihat wujud apapun yang ada di depan kita. Udah, di dalam lampu lentera itu ada cahaya. Di dalam cahaya ada terang. Itu surat An-Nur ayat 35, nurun ala nurin. Di dalam cahaya ada terang. Ya ini terang ini. Ketika kita melihat apapun kelihatan itu namanya terang. Di dalam hati jenengan itu ada iman, rasa. Orang Jawa mengatakan rasa. Al-Quran mengatakan al-iman bil haq, yang Rasulullah katakan imannya sudah ihsan. Ruhaniyah jenengan harus mengimani, merasakan bahwasanya yang mengeluarkan nafas, masukkan nafas adalah hidup. Sebab tanpa hidup di situ, nafas tidak bisa keluar dan siapakah hidup itu? Al-haqqu laisa bimahjubin, itulah Allah Subhanahu. Di mana orang syariat gak wani ngomong Allah itu urip, gak wani, gak berani. Padahal itu adalah yang memiliki nama Allah. Udah tak buka di dalam surah Al-Isra ayat 1. Sekarang kan masih bulan Rejab pun habis ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Surat Al-Isra ayat 1. Inilah penegasan bahwasanya hidup itu adalah Allah. Dilihat, Subhana Maha Suci, Sopo Alladzi, mana tulisan Allah? Enggak ada. Karena Alladzi yang Maha Suci itu menegaskan bahwasanya yang memiliki nama Allah adalah Zat. Ini yang saya kasih bunderan. Zat bahasa umum, bahasa kita hidup. Jawa urip, ya. Oke. Asra kang nglakokake sapa alladzi, asra yang memperjalankan siapa hidup, memperjalankan terhadap siapa? Bi abdihi, kelawan kawulane alladzi, secara syariat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini
lailan ing dalem waktu wengi. Saya terjemahkan pada diri kita. Dialah yang maha suci hidup itu yang ada pada diri Anda, yang memperjalankan diri Anda dari rumah sampai ke musola ini. Percaya nggak percaya, tanpa Allah, tanpa hidup, kita nggak bisa berkumpul di sini. Tinggal iman sampean. Iman yang ada di situ, tolong keluarkan. Sadarohe ruh yang mengeluarkan napas dan keluar itu adalah Allah. Sadarlah ruh bahwasanya yang menggerakkan semua alam itu adalah Allah. Bila mana ruh itu bisa merasakan, mengimani hanya Allah, hanya hidup alladzi ini yang memperjalankan, maka tertanda ruh itu sudah berlaku zikir sirul. Di tahapan pertama, su'aul basirah, pancaran hati, iman hanya pada Allah lah atas segala-galanya. Kalau ini sampai teruskan, maka Allah akan menarik ruhaniyah itu terhadap maqam musyahadah, bertemu Allah yang disebut ainul basyirah. Apa? Bertemu, melihat terhadap hidup, baik yang ada di luar jenengan iki maupun di dalam jenengan. Allah hidup itu tidak hanya di atas saja, juga di dalam air, di dalam tanah, di dalam tembok. Udah nggak ada ruangan sekecil apapun kecuali dipenuhi oleh Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, bertempat, bersikon, di situ ada wajah Allah. Kita akan bisa bertemu di situ manakala pagi sampai sore malam sibukkan ruhmu, hatimu berzikir sir dan sirul. Udah di situ kok Allah dewi, Allah sendiri yang memperjalankan dan membimbing jenengan, bukan orang lain. Paham ya? Gak usah takut nanti gak ada begebluk melebu Agus. Enggak, Allah sendiri. Di situ berbagai banyak kita ketika Solo itu pengalaman Allah menarik ruhaniyahmu ke atas sampai tahu jasadmu ada di bawah. Kadang-kadang ini jamaah mikir takut, aku kok iso balik anakku bagaimana, bojoku si ayu, bisnisku ya apa, ketakutan. Kemudian dia nggak mau meneruskan suluknya. Hati-hati, jangan takut. Kita tidak akan pernah takut manakala sirul asrornya itu sampai asto terus, sirul asrornya sampai pegang teguh. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Kau kalau sudah megang sirul asror terus, maka kau tidak ada rasa takut karena sudah sadar yang memperjalankan Anda itu cuman juga Allah. Penak wis. Makanya cinta itu gak ono sing sejati kalau tidak cinta, bercinta pada Allah. Bu, sampean ojo percaya mbek bapake. Wis dek aku sehidup semati. Gak percaya. Gak percaya, sampean sedo golek maneh wong lanang iku. Nggih, wantere. Gini, sampean nek kepingin tahu cintane bapak sampean atau ayah atau garwa sampean iku sejati, jangan kau melihat cinta datangnya dari seorang makhluk. Allah di situ mboten. Cintailah Allah pada istrimu, cintailah Allah pada suamimu. Itulah yang dimaksud terus lagu, cintai aku karena Allah. Lah di situ
gak krono cantiknya, gak krono hartanya, gak karena nasabnya, gak karena apa, enggak, karena Allah. Tapi munculnya itu macam-macam. Sing penting bagaimana caranya jenengan iki mau bisa memerangi nafsu dalam diri kita masing-masing sehingga sifat basariyah itu tidak terlalu muncul. Kembalilah pada Allah, dan hanya Allah yang bisa mengalahkan nafsu dengan cara berzikirlah mulai pagi sampai sore sak mampune Bu, sak mampunya. Enggak terus dipaksa harus berdetik bernapas, enggak. Sak mampunya jenengan. Ketika jenengan masak sak mampune jenengan zikir sir dan sirul asrar. Gus, sir wis sudah enggak ikut sebab kuncinya di sirul asrar. Saya langsung ke sirul asrar tanpa ngucap. Bagus, silahkan. Aslinya zikir sir atau jahri itu sebagai pendorong aja, untuk mengingatkan supaya ruhaniyah itu berzikir pada Allah. Zikiri ruhaniyah itu gak nyebut nama Allah, gak disebut, gak nyebut, cuman diem, hati merasakan, mengimani sesungguhnya apa yang ada di dalam atau di luar dirinya, semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait masalah bagaimana kita ketika saat dihadapkan Allah qabdi, ruhaniyah kita enggak protes. Jawabannya kembalilah pada Allah. Ya nek pasti gampang ae wis kata terang. Gampang, siapapun kita nek nerima perkara enak gak protes iku wajar. Lah ngoten nggih. Wis saweneng ae. Rezeki lancar, dagangan habis terus, omsetnya bertambah. Satu bulan biasanya 10 juta, ini ratusan juta. Tambah seneng mboten? Bisa membantu fakir miskin, bisa menyantuni anak yatim, wis bisa ngutangi teman-teman. Enak tok, sapa sing gak iso. Tapi nek dihadapkan jatuh, bangkrut, ngreges ati. Udah nggih. Kula niku sondok ora penak awak memangi. Iklime pun ganti Pak Bu. Sakniki mari mangan sambel napa wau? Pencit sehat maneh pun alhamdulillah. Pun kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Niki sasi ruah tasik saged nggih. Dereng pos monggo. Ini kan Rajab ya, masih ada ya. Saya juga mohon maaf kemarin bulan kemarin Bu ya, saya ada jadwal dinas itu ke Jakarta itu. Saya kalau tidak ikut ya juga nggak penak. Makanya mohon maaf bulan kemarin kami tidak bisa mengikuti ngaji. Nggih, monggo menawi ada yang dipertanyakan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Gus, Allah menciptakan berbagai macam suku, bangsa, serta agama. Iya betul. Kalau Allah memang berkehendak menyatukan seluruh dunia dengan kunnya, dibuat Islam semua, makrifat semua, kan Allah dengan sendirinya mampu. Betul. Nah, saya tanyakan, apakah mungkin di luar agama Islam itu bisa mengalami ma'rifatullah Gus? Apa mungkin di luar agama Islam itu makrifat? Betul. Ya. Sampun nomor kali Gus. Nomor kali. Apakah orang-orang yang sudah dalam tataran makrifat Gus, apakah tidak bisa tergelincir atau kepleset? Apakah orang-orang yang sudah di makrifat, apakah tidak bisa tergelincir atau terpleset? Gitu. Padahal kan ada orang jawab bilang gini Gus, saat tiba-tiba nih wong lek wis tekan makrifat tiba sik nang dhuwur kasur, dan bilang gitu Gus. Nggih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalladzina amanu, surat Al-Baqarah mengkisen padosi.
termasuk orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian apa di situ? Yang percaya terhadap Allah hidup itu sebagai Tuhannya, maka semuanya akan diberikan balasan di surga. Termasuk orang apa itu? Kalau percaya bahwasanya Allah hidup, Tuhan itu, dia beriman dan percaya, dia pasti akan dikasih Allah balasan di akhirat, di surga itu. Itu maksudnya apa? Gini, berawal dari Allah punya kewenangan menyatukan umat. Nah, entah berbagai macam agama, suku dan lain sebagainya. Kalau Allah mau berkehendak untuk menyatukan, bisa toh Pak ya? Wong Allah itu in arada syai'an ayyakula lahu. Tapi mengapa kok bercerai-berai? Ya, terus pertanyaannya tadi, apakah mereka juga bisa makrifat pada Allah? Tak jawab bisa. Apabila, dengan catatan, apabila dia betul-betul melakukan satu perjalanan ruhaniah terhadap Allah. Kalau bahasa mereka namanya bukan Allah, macam-macam, ada yang Allah, ada Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Tunggal, macam-macam nama. Itu bagi mereka ruhaniah itu sudah tidak diperdebatkan. Allah itu nama. Surat Al-Fatihah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Nama tak? Yang miliki nama ini hidup. Agama lain namanya Tuhannya bukan Allah, ada Allah, ada Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta. Wis urusan lu ya. Tapi kita dididik secara syariat oleh Rasulullah lewat Al-Quran nama Allah. Oke, wong Islam ceklen Allah. Tapi bukan berarti kau fanatik dengan satu nama. Miturut hakikat siapapun mereka dan apapun agamanya, mohon maaf, ini tidak bisa diterima di dalam pandangan syariat loh ya, mohon maaf. Tatkala ruhaniah melakukan tindakan kembali kepada Tuhanmu sesuai dengan apa petunjuk di dalam agamamu, bisa. Wes ini kontradiksi loh Pak, khususnya umat Islam sing masih ada di hukum syariat saja loh ya, nggak bisa terima. Mohon maaf, mohon maaf. Saya katakan pandang sudut hakikat, bukan syariat. Kalau syariat tetap ya ndak lah Pak, tapi aku memandang dari kacamata hakikat, karena Allah itu tidak memandang lahirmu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, tidak, tapi memandang hatimu, maksudnya ruhaniamu. Dengan ajaran budi luhur itu loh, ruhaniahmu akan melemahkan nafsu dua tadi. Akhirnya kau sesama manusia itu tindakannya hablum minan nas baik, mboten gampang hasud, dilarani yo gak nglarani, karena pendidikan hatinya sudah. Jadi saya katakan bisa Bapak, manakala dia mengadakan perjalanan ruhaniah, meninggalkan duniawiyah untuk bertemu Tuhannya. Urusan nama Tuhannya terserah. Kalau kita di dalam agama Islam sudah dibekali surat Al-Kahfi ayat 110, surat terakhir, wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Barang siapa di antara Anda ingin
bertemu terhadap Allah Tuhannya, pertama falyamal amalan sholihan. Ruhaniyah harus melakukan perbuatan perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah. Dalam bahasa thariqah disebut suluk, ya, kholwat, ada yang mengatakan uzlah, ada yang mengatakan topo, orang Jawa mengatakan meditasi, topo, silakan. Yang kesemuanya mengartikan yakfur bit-taghut wa yu'min billah, punya arti meninggalkan ruhaniyah ini, meninggalkan gebyare dunya. Kalau ruhaniyah sudah tinggalkan gebyare dunya, wa yu'min billah, dia akan bertemu Allah, imannya hanya pada Allah, bahasa Islam. Ini yang disebut fal ya'mal amalan sholihan. Itulah tadi saya katakan, pagi, sore, malam sibukkan hatimu berzikir. Itulah fal ya'mal amalan sholihan. Urusan jasmanimu terserah, nyocoki syariat kita, wayah salat waktu salat tok, tapi ruhaniyahmu harus juga menemui Allah di situ. Jasmani kita kerja, silakan kerja, tapi ruhaniyahmu temulah Allah di situ. Ruhaniyah sampai niku mangan, rokokan, ngombe, silakan. Yang penting ruhaniyahmu itu bertemu Allah di situ. Ini yang terpenting. Ini namanya fal ya'mal amalan sholihan. Syarat pertama untuk bisa bertemu pada Allah itu tadi. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadah. Kau harus mengesahkan Allah. Artinya, jangan pernah kau mempunyai iman bahwasanya yang berperan itu kau, bos, bukan kau, bukan makhluk, tapi Allah. Yang jerone dohir iki lho Pak, bangsa halus iki le, ya iki hidup. Imanmu harus ada di situ. Wala yusyrik, jangan kau menyekutukan terhadap Allah ketika Anda iku mangsuluk, ketika Anda iku beramaliyah. Artinya iman kita tidak boleh selain Allah. Sapa sing ngaji ku muklahason, oh syirik kaulah, nggak boleh itu. Harus punya iman hidup dalam diri saya, di luar saya. Sebab tanpa itu muklason nggak bisa nyocot. Benar? Estu, saya ini cuman lapangan aja Bu. Kita makhluk cuman lapangan. Semuanya yang berafal adalah Allah. Iman harus mancep di situ. Pun berarti tak jawab bisa siapapun dan agama apapun. Kalau ia ingin ruhaniyahnya mengadakan pertemuan terhadap Allah atau ma'rifat pada Tuhan itu hidup ini. Makanya bahasa alladzi iki secara umum Pak. Hidup. Yang ku maksud hidup bukan sifat. Siapakah Allah? Subhana maha suci, sopo alladzi hidup. Siapakah hidup? Allah itu, tapi bukan sifat. Dalam ayat lain disebut laisa kamislihi syai'un. Ini loh Pak, lihat sini. Ini paham ya? Yang kita anggap kosong sebetulnya bukan kosong. Kita menganggap kosong karena moto iki lho gendelo kosong. Akhirnya sing gak kosong ini, ya. Coba pakai sedikit dengan hati, ruh mata hati Anda. Justru ini yang kosong. Paham? Masa kurang cetoh ini? Dulu kita di beat guru-guru kita dikasih gelas kosong. Iki gak kosong, kita ambilnya di sini kosong. Kita disuruh melihat di dalam dan di luar. Ketika beat lho Pak, sing lawange dikowonci kalau biyen.
Saiki nggak usah. Kunci-kuncian nggak usah. Buka di dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Bagaimana Rasulullah ketika membuka hal ini? Terang-terangan, Pak. Sekarang Allah sudah terang-terangan. Wis zamannya. Wis satu. Nomor dua, pertanyaan kedua tadi adalah kepleset. Oke. Ketika ruhaniyah kita mengadakan suluk kholwat menuju dan bertemu Allah di makom musyahadah, Pak. Ingat, makom kita ada 3. Muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Wis tak dudingane wis. Kha muhadharah. Ini alam kasunyatan niki, ya. Di sini sebetulnya ada makom musyahadah juga. Kalau rohaniyah bisa tembus. Udah. Mukasyafah adalah makom gaib, gaibnya makhluk. Di situ ada alam malakut, jabarut, lahut. Bisa. Ketemulah kita ketika suluk di mukasyafah malaikat, malakut alamnya. Kita bertemu jin, bertemu iblis, ketemu surga, ketemu neraka, apapun alam barzah. Itu alam gaib. Jadi ruhaniyah sampean matanya dibuka di dalam mukasyafah. Tapi ingat ya, setinggi apapun mata hatimu bisa mengetahui di dalam alam mukasyafah, itu tidak berguna. Dan itu bukan tujuan si salik untuk kemusyahadah bertemu Allah. Bukan tujuan. Di sini ada alam lahut, di mana semua kekasih Allah yang dari unsur para nabi, para rasul, wali-wali Allah jadi satu di situ. Manakala mata hatimu sudah memanjang melihat setinggi itu tidak berguna bagi si salik. Sebab tujuan si salik ketika suluk harus ke makom musyahadah. Disinilah makom gaibnya Allah. Yang tadinya Allah gaib menjadi tidak gaib. Sesungguhnya Allah itu huwa al-haqqul mubin. Sesungguhnya Allah itu jengleh. Bahasa Indonesia ini wangel, Pak, kula jengleh-jengleh. Terang benderang. Bagi siapa itu? Ammal arifun, bagi mereka yang ruhaniyahnya itu sudah makrifat Allah. Ketika kita ditarik Allah di musyahadah, di sini ada 3 golongan, Pak. Musyahadah ini Pak ya. 1, 2, 3. Pertama musyahadatul fana. Kedua adalah musyahadatul kamil. Ketiga musyahadatul baqa. Apa fana? 1 hari ketemu 50 waktu sholat. Secara syariat ketemu 5 waktu. Secara hakikat ketemu 50 waktu. Terhitung 24 jam. Hujahnya, dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta. Ini sholat yang langgeng. Kita mengatakan sholat daim, sholat yang langgeng.
50 waktu dulur. Hitungan jam 24 jam. Kita 24 jam dikasih Allah 50 aktivitas. Tidak zuhur, asar, maghrib, isya, subuh saja. Termasuk kita masak, kita nyambel, kita makan, kita beol, kita apapun. Terhitung semuanya 50 waktu. Isra Mi'raj asalnya 50 waktu, bos. Ojo dianggap 5 waktu. Kerja apapun di total jenderal 24 jam. Itu bisa kau penuhi manakala Anda tidak wassolawah saja, tetapi wassolatil wusta juga. Manakala Anda juga melakukan ini, pasti khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Sampai ditegaskan Allah, orang-orang mukmin manakala yang melakukan hal ini. Saya melihat surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kak yang seperti tadi, Bang. Sahun. Paham ya? Wes, ketika di fana kita 24 jam itu makrifatnya cuma sedikit, Bapak. Umpama sholat duhur 4 rakaat, mungkin khusyuknya cuma 1, yang 3 belawakra. Ingat sana, ingat bini, ingat istri, ingat suami, ingat kerjaan, biasa. Tapi untung masihan, ya tak? Untung. Nanti bagaimana sih tanda-tanda makrifat itu? Oke. Terus kamil. Kamil ini kebalikan. 24 jam dia lebih besar makrifatnya daripada tidak. Otomatis 2 ini kan jatuh juga, Pak. Kepleset. Keduanya dimasukkan Allah, namanya makom mahfud, makom karakso. Artinya ini kekasih Allah loh, Pak. Ini kekasih Allah. Allah tidak akan membiarkan kekasihnya dia berlarut-larut dibikin nafsu sebagai budak. Akhirnya diselamatkan, ditarik lagi ke musyahadah. Paham ya? Terus pertanyaannya, apakah salah jatuhnya fana dan kamil ini? Tidak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala bagin wala adin innallaha ghafurur. Allah mengampuni karena apa? Karena sebetulnya nggak ada niat kepingin jatuh, tapi dijatuhkan Allah. Dalam hatinya siapa yang menjatuhkan? Allah tahu. Laksana kita bulan puasa besok jam 12 siang bangun, perut lapar, di depan ada kopi, ada rokok, ada nasi, kita makan semuanya. Nasinya nasi sate 10 sunduk, tinggal 1 sunduk, ingat lu ya saya puasa. Tidak diteruskan. Yang 9 sunduk yang sudah masuk tidak membatalkan puasa. Lah gitu toh, karena kita lupa kalau kita puasa. Nggak ada unsur kesengajaan, nggak ada. Memang dilupakan Allah. Tapi jangan-jangan sampai yang tinggal kari sondok, eman kak ya, kita makan sekalian. Maka disitulah letaknya kita dikatakan batal puasa kita, karena ada unsur kesengajaan. Sama, gak dikatakan salah. Terus bagaimana untuk mengondisikan fana ke kamil itu? Kembali kepada pesan tadi, pagi sore siapa yang terus manjada wajada, siapa yang terus hatinya disibukkan untuk zikir, dia akan cepat untuk naik kelas. Terakhir bakok iki dulur, mohon masuk makomi makom maksum.
satu detik pun tidak pernah lalai dari Allah. Idza waqa'a al-maksiyata, ketika dia dihadapkan maksiat oleh Allah, dia tetap berzikir di situ. Akhirnya maksiatnya menjadi taat, tidak menjadikan dia itu kesalahan pada Allah. Jadi waktu ngeten Pak ya, waktu ngeten nih Pak, paham nggih? Hatinya nggak bisa putus dari Allah. Ya dilatihlah semuanya itu, nggih, dilatih. Berarti yang kepleset itu fana dan kamil, bakok mboten. Cuman prosesnya menuju ke bakok, Allah ngancuk kita lewat jatuh bangun aku mengejarmu. Nggih mboten. Sing penting kata Allah, wala tayasu fi roihillah, jangan kau berputus asa, tetap lanjutkan zikirmu. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek tanglet Gus. Tanda-tanda pun dikir sirul asrar niku sampun berjalan niku terus pundi? Nggih. Guys. Tanda-tanda zikir sirul asrar sudah berjalan di dalam ruhaniyah kita bagaimana? Ketika jenengan saat menghadapi kondisi apapun, ruhaniyah sampean saged sambung tembus pada hidup di situ. Akhirnya kesimpulan hati sampean imannya, karena itulah semuanya yang melakukan. Itu siapa? Allah. Itu berarti sirul asrar berjalan. Kondisi apapun, contoh kita sholat mulai takbir, ini sampean pingin sholat khusyu'ah, gampang sebetulnya. Ketika takbiratul ihram sampai salam, sibukno ati iku dzikir sirul asrar. Dzikir wis gak ngucap lho. Merasakan siapa yang menggerakkan ini di dalam dirimu, siapa? Akhirnya Allah terus memberiku. Lesan boleh membaca Fatihah, hatimu hanya merasakan Allahnya yang memiliki. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini Pak, apapun bentuk aktivitas sikon yang kita hadapi, dikatakan sirul asrar itu sudah berjalan. Ruhaniyah iki, talinya ruhaniyah pada Allah langsung sambung. Ada setrumnya Pak, ada setrumnya. Tek, ingat langsung semuanya itu adalah Allah. Kalau Anda bisa seperti ini, nggak mengenal kata susah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa itu? Ala inna auliya Allah. Dialah kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah itu gak mesti ngalor ngidul nggawa serban ning, gak. Iso uga dia tidak berbaju. Kalau boleh saya katakan, di Madura ada Batu Ampar. Mbah Mukhlis ada yang kenal? Batu Ampar, Mbah Mukhlis kenal ya? Itu ada sejarah beliaunya dengan saya, ada sejarah. Cuman gak usah saya ceritakan. Termasuk. Jadi kekasih Allah itu bisa menjadi pedagang. Allah menaruh kekasih Allah itu bisa dia menjadi pemulung. Tidak hanya dari kiai. Enggak. Tidak harus dia itu pengikutnya banyak, punya pondok. Enggak. Tergantung Allah meletakkan. Bahkan loh nggih, dia backgroundnya itu orang yang kita anggap jelek, bisa jadi loh itu. Makanya kita jangan gampang suudzon terhadap orang lain. Intinya siapa kekasih Allah itu?
Dialah yang selalu memegang tali Allah. Apa tali Allah? Adzikru bisiril asrar. Pun itu tok. Dulu nggak berani Pak buka sirul asrar, nggak berani. Wong beat aja semuanya harus tertutup. Harus. Kita cuma dikasih tahu gelas ini di dalam dan di luar sama ndak. Setelah itu kadang dikasih air, sama ndak yang ada airnya dan tidak. Kalau kita masih mengatakan nggak sama, nggak masuk biat kita. Makanya mengapa asyhadu itu harus ke ilallah. Ruhaniyah harus ke hidup. Dan hidup itu tidak butuh tempat. Makanya kalau sudah sampai ke hidup makrifat itu nggak ada dohir, nggak ada batin, nggak ada awal, nggak ada akhir. Sebut-sebutan itu sudah tiada. Paham Pak Ge? Jadi itulah tanda kalau sirul asrnya sudah berjalan. Pas jenengan di rumah tangga, ibunya itu tadi ngerutono piring pecah karena ngamuk-ngamuk. Jenengan gak iso ngamuk karena sambung tali ruh dengan Allah sudah ada, langsung klik Allahnya, senyumlah. Akhirnya ibu besok beli lagi ya. Akhirnya sak lusin dipecah kabeh Pak. Perawat Bu di toko masih banyak beberapa lusin. Nggak bisa sampai marah, nggak bisa Pak. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa marah. Karena ruhaniyah sampean iku bercinta terus dengan Allah. Lah, mengapa Allah kok nguji seperti ini? Mengapa? Hanya satu, untuk menguatkan tauhid makrifat sampean pada Allah. Makanya jangan heran kalau semakin sampean sudah masuk di dalam hakikat makrifat, mengapa ujianku tambah besar? Yaitu tadi, karena Allah sayang padamu supaya kau tambah kuat tauhidmu, gitu loh ya. Gus, kula sak joge waktu saya masuk di tauhid hakikat makrifat, ekonomi saya tambah hancur, bini saya purek. Saya kasih tahu kau, itu sudah ujian dari Allah, punya maksud sendiri. Bapak Ibu, tapi tidak mesti Allah menguji di situ. Kadang ekonomi sampai diuji tambah baik. Hati-hati. Lebih baik diuji ekonomi hancur daripada tambah baik. Itu kalau Syekh Ibnu Athaillah, kalau siapa? Abu Hasan Asadili, kebalikannya, diuji dunianya mewah tambahan. Dunianya mewah, tambah sugih. Lah, tapi dia tetap berzuhud di situ. Tetap dia zikir sirul asrornya jalan. Udah, jadi kalau bisa jangan dibedakan enak gak enak, itu juga sama. Letak samanya di situ ada Allah. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Gus, masalah zikir sirul asror. Dalam satu hari kan kita istilahnya terkadang kita kentut, terkadang kita istilahnya buang air besar, hadas besar, hadas kecil. Lah, untuk memulai zikir sirul asror itu apakah ada istilahnya niat wudunya itu dalam bahasa syariat kan kalau mau sholat harus wudu dulu lah. Itu bagaimana Gus? Sudah? Oke. Bapak Ibu, iki bicara hadas. Ada hadas secara syariat, ada hadas secara hakikat. Hadas secara syariat kita sudah tahu sendiri,
Ada hadas dua, hadas kecil, hadas soghir. Kedua ada hadas besar, hadas kabir. Hadas kecil ada kaitannya dengan masalah wudhu, hadas besar ada kaitannya masalah jinabat. Terus bagaimana di dalam hakikatnya ketika kita berzikir sirul asrar? Apakah ada niat? Apakah ada syaratnya untuk kita itu? Katanya itu sholat itu ada wudhunya. Apakah begitu? Wes, ada 3 proses yang harus kita alami sebagai syarat mutlak untuk melakukan sirul asrar. Apa? Pertama, ilmu. Ini miturut metode wasilun. Metode untuk menuju dan bertemu Allah itu ada 2, Pak. Ada wasilun, ada majdubun. Pilih mana sampean, terserah. Wasilun itu pasti pertama ilmu, kedua amal, ketiga istiqomah. Kalau majdubun tidak ada. Apa ilmu? Taklim niki, Pak. Setiap kita bulan 1 bulan itu kan diberikan ilmu, wawasan tentang masalah ruhaniyah, isinya tauhid. Kalau ini sudah, kedua adalah amal. Amal berarti praktek. Prakteknya yang tadi saya katakan, dzikir sir dan sirul itu amal. Istiqomah terus menerus. Ilmu inilah yang akan merubah mindset iman jenengan. Dulu sampean iku disuruh ngimani isise sebab angin. Nggih mboten? Sampai dipaksa untuk beriman percaya isisnya ini sebab angin, basahnya ini sebab hujan air. Iman kita dulu dididik seperti itu, Pak. Panas apa ini? Kita dikasih iman kalau api itu yang memanaskan. Paham ya? Oke. Setelah ilmu ini kita dapatkan, yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta wa ana, yang disebut huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid, merumuskan, mengubah mindset iman kita yang asalnya beriman terhadap tadi angin, dipaksa untuk beriman hanya karena Allah. Hidup di situ. Setelah itu sudah masuk, maka dibekalilah si ruh ini dzikir sirul asrar untuk menemui hidup di situ. Jadi ilmu ini bisa dikatakan merubah yang asalnya kita itu tidak punya wudhu, akhirnya punya wudhu. Datangnya ilmu ini, ajaran ini untuk merubah mindset iman ruhaniyah kita. Itulah kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran ini datang dalam ruhaniyahmu, maka imanmu sudah tidak terhadap makhluk. Kalau syariat ya tetap, Pak, ngomongin isi sebab angin yang ditimbulkan oleh kipas, karena syariat kita memakai akal. Kalau tidak dipetek, ya toh, kipasnya kan gak mumet. Kalau nggak mumet kan nggak metu angine, akhirnya nggak isis, akal masuk. Tapi hati, imannya, waktu dulu akal memberikan ajan kepada hati atau roh untuk beriman terhadap angin. Sekarang kebenaran sudah datang,
imannya ruhaniyah jenengan diubah, berimanlah pada Allah di situ. Hidup itu sebab tanpa hidup, tanpa Allah itu nggak mungkin kipas itu bisa menyala, nggak mungkin angin itu bisa mendinginkan. Lah barulah jenengan amal praktek mempraktekkan, akhirnya bertemu hidup. Mari iman su'aul basiroh, kemudian ainul basiroh bertemu. Terus yang ketiga hakul basiroh, udah nyata, gak bisa berubah imanmu. Inilah iman yang murni, dan inilah yang dipesankan oleh Imran, yang dipesankan oleh Nabi Ibrahim, ya bunayya la tusyrik billahi syai'an inna syirka la zulmun adzim. Anak putuku, jangan sampai ruhaniyahmu itu menyekutukan Allah. Jangan kau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Apa itu? Imanku dinginnya, isisnya sebab angin tadinya, sekarang sudah tidak. Karena imani rohaniyah ini sudah bertemu Allah. Jadi betul Pak, laksana wudhunya itu adalah ilmu yang kita terima. Banyak Pak di antara golongan manusia menolak ini, menolak. Sedikit sekali yang mau mengikuti Rasulullah, sedikit sekali. Ali Imran ayat berapa tadi? Ayat 31. Kalau kau ingin betul-betul selamat duniamu, jasmani dan ruhaniyahmu, dunia akhiratmu, fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Kita jasmani ditata Rasulullah lewat hukum syariat. Kita rohaniyahnya ditata Rasulullah lewat hukum hakikat. Jasmani lewat syariat menimbulkan akhlak namanya istimaiyah. Akhirnya hablum minan-nas, sesama manusia bagus. Habl, tali. Terus ruhaniyah kita ditata akan memunculkan akhlak ilahiyah kepada Allah. Hablum minallah, bagus. Kalau kau mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kau pasti dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Ini Rasulullah mengatakan ini. Lah ikuti aku ya apa maksudnya? Saya mengikuti kanjeng Nabi jenengan ya Rasulullah yang bagaimana? Dijawab, jangan syariat tok, juga hakikatnya supaya bisa makrifat pada Allah. Sampai ditekankan sallu kama raaitumuni usolli, salat to awakmu sing kaya aku. Salat sing kaya aku sing ya apa? Millata Ibrahim hanifa. Al-Baqarah 135. Yang condong ruhaniyahnya itu terhadap tauhid, seperti nenek moyangnya Nabi Ibrahim. Nggih, leres Pak. Jadi makanya ilmu iku menurut Rasulullah, mengapa diwajibkan tatlubul ilma walau bisin? Apabila ilmu itu adanya di negeri Cina, wajib kita ke Cina. Mengapa Cina? Kok ke Arab? Sakit kalau omong, pun ada yang tersinggung nggih? Estum pun ada yang tersinggung. Cina pakai hukum apa? Komunis lah. Umumnya tanpa Tuhan tak? Artinya gini Pak, apabila ilmu tentang ruhaniyah kemakrifatan itu ada pada orang yang kita anggap jembret, tahu jembret? Elek. Nyun sewu, Bu, nyun sewu Bu nggih. Ada pada wanita 21. Tahu 21? Tahu 21? Yang baru ditutupi loh. Dan atau
pada orang yang kau benci sekalipun, kalau ilmunya ada di hatinya seorang itu, berilmulah pada dia. Jupu'en ngelmuni, artinya belajarlah terhadap beliau. Mohon maaf loh, ada cerita hikayah seorang wanita berhidung belang, pekerjaannya tiap hari melayani hidung laki hidung belang. Mengapa dia? Gara-gara ngasih minum sama anjing, Allah mengampuni dosanya, akhirnya dimasukkan surga. Bukan lantas kita habis seperti itu cari anjing, nggak bisa Pak. Ternyata beliau inilah yang sesuai didawuh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam. Jangan kau anggap sedikit, jangan kau anggap tidak berat satu amaliyah yang disertai makrifat Allah. Imam Ghazali dimasukkan Allah surga hanya karena beliau ketika mengarang kitab Ihya Ulumuddin ada lalat minum ke mangsi, beliau biarkan, nggak digurak, nggak digesuh, karena ketika saat itu ruhania beliau itu makrifat pada Allah. 21 tadi ketika kasih minum karena makrifat pada Allah. Kalau sudah makrifat, si 21 kan nggak mengakui kalau dirinya yang berlaku lagi, gitu. Semuanya adalah Allah Subhanahu. Inilah namanya kembali, inilah namanya makrifat. Tanda makrifat itu mudah. 1, amal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. 1, dengan zikir sirul asrar itulah Anda tidak akan merasa apa yang muncul pada dirimu atau orang lain, hatimu beriman dari dirimu. Kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru dalam hatimu meyakini, mengimani dengan kuat sumbernya datangnya dari hidup itu, itulah Allah Subhanahu. Annal fa'ila, sesungguhnya yang berperan, huwa utai fa'il iku Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tatmainnul qulub, ruhaniyahmu damai, anteng, tidak ada rasa khawatir, rasa gelisah, enggak, karena kau selalu di sisi Allah, di sisi Allah. Nggih. Ada lagi Pak, Bu? Ibu monggo Bu. Malam, karena ini banyak jamaah yang tanya karena khususnya waktu Bang Halim dan Jadi mau PA, ini minta PA. Lah, ini monggo, karena ini memang ada jadwal beat Pak Bu ya. Tapi saya katakan, apa sih beat itu? Beat adalah menyambungkan talinya ruh sampean pada Allah yang sudah keputus oleh nafsu. Nafsu memutus tali kita pada Allah itu dengan kesenangan dunia, akhirnya lalai ruh kita pada Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai. Biar gak lalai, sambung lagi. Itu namanya baiat di hakikat. Makanya saya nanti membeatnya bukan di zikir jahri sirinda, tetapi di sirul asrar dan fana'u dzikri. Paham nggih? Tidak perjanjian, tidak. Pun nek ngoten, kita cukupi sampai di sini saja tausiah kita pada malam hari ini. Nanti langsung kita sambung dengan beat. Yang ikut beat langsung aja maju, tapi yang belum siap gak usah mengikuti. Sebab kalau sudah kami sambung talinya itu, nanti Anda tetap berpegang teguh menjaga jangan sampai putuslah lagi. Nggih, ngoten mawon. Mudah-mudahan semua apa yang diberikan Allah tadi betul-betul menjadi satu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.